Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur sebab kita mendapatkan kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kita percaya firman Tuhan akan menguatkan kita di sepanjang hari ini. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang komitmen bagian yang pertama. Di bagian ini kita akan membahas tentang apa manfaat dari komitmen. Kemudian kita akan melihat ada beberapa penghalang waktu kita akan berkomitmen. Saudara, arti komitmen sebenarnya sangat luas. Secara definisi, istilah ini menggambarkan suatu pengabdian atau perjanjian pada diri seseorang terhadap suatu hal dalam jangka waktu yang lama. Jadi Bapak Ibu, dengan kata lain, komitmen itu adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri kita. Kita akan melihat manfaat dari komitmen. Manfaat dari komitmen adalah keep on track. Maksudnya keep on track ini adalah kita tetap di dalam jalur yang ada. Di dalam Kisah Rasul pasal 28 ayat 30 sampai dengan 31 dituliskan demikian. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang padanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah 28 ini adalah hari-hari dari Rasul Paulus, di mana di Yerusalem dia akan dihukum mati. Tetapi yang menarik adalah dia di tempat itu kemudian menyewa rumah. Di dalam 2 tahun hidupnya yang terakhir itu dia malah lebih on fire, on fire untuk mengajarkan, memberitakan kerajaan Allah kepada orang-orang. Dan banyak orang-orang yang percaya dan diselamatkan. Kalau kita mau lihat di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 dan 2 berkata demikian, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Di pasal 9 ayat 1 dan 2 itu jelas-jelas ditulis bahwa ini adalah sosok Saulus yang bengis. Saulus yang bengis yang mencari anak-anak Tuhan, mencari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Untuk apa? Menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dibunuh. Tetapi setelah panggilannya, setelah dia mendapat panggilannya, sampai dengan Kisah Rasul pasal 28, banyak hal yang dialami Rasul Paulus. Banyak dan terlalu banyak. Terlalu banyak hal yang merintangi dia, tetapi yang membuat dia stay on track, dia tetap pada jalurnya di dalam jalur pelayanannya dia adalah komitmen. Bagian yang kedua kita akan melihat apa yang menjadi penghalang daripada komitmen. Kita akan melihat contoh dari Rasul Paulus. Apa yang menjadi penghalang dari komitmen Rasul Paulus? Yang menjadi penghalang dari komitmen Rasul Paulus yang pertama adalah egonya. Kisah Rasul pasal 9 ayat 26 berkata demikian. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Jadi seringkali waktu kita mau berkomitmen, halangan-halangan yang datangnya itu pertama kali itu selalu tentang ego kita, tentang yang ada dari dalam kita. Jadi saudara, ini adalah hal yang kiranya harus kita perhatikan, sama seperti Rasul Paulus. Ketika dia pertama kali berkomitmen, yang menghalangi pertama kali adalah egonya. Ketika dia ditolak, pribadinya itu di dalam hatinya itu tergoncang.
Saya ini sudah percaya Yesus, saya sudah serahkan semuanya, saya sudah berani berkorban segininya, ternyata kok ditolak. Tetapi puji Tuhan, Rasul Paulus ini adalah orang yang luar biasa. Dia mengalahkan egonya sehingga penghalangnya itu berkurang. Nah, penghalang yang kedua adalah kesulitan. Seringkali waktu kita mau berkomitmen, penghalang yang berikutnya yang datang adalah dari faktor eksternal, kesulitan-kesulitan yang ada. Kita lihat kembali contoh dari Rasul Paulus. 2 Korintus pasal 11 ayat 25 sampai 26 berkata demikian. Ini Rasul Paulus menceritakan bagaimana kesulitan-kesulitan yang beliau hadapi. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Saudara, kesulitan menggugurkan semangat. Rasul Paulus mengalami banyak sekali kesulitan. Sama seperti kita, waktu kita mau berkomitmen, penghalang yang berikutnya yang datang adalah dari faktor luar dari kita atau faktor eksternal. Ada saja. Kita mau berkomitmen, saya mau pelayanan, saya mau datang tepat waktu, saya mau ini dan itu, saya mau dan ini dan itu. Kemudian waktunya kita mau latihan, kita mau pelayanan, ya tiba-tiba ada kesulitan, ban bocor, kemudian hujan, kemudian ada kerjaan yang harus lembur, ada aja pokoknya halangan dari luar. Nah, kesulitan-kesulitan ini tidak membuat komitmen dari Rasul Paulus itu kendor. Nah, kiranya juga kita mengalami hal ini. Kita mempunyai prinsip ini. Apapun yang menjadi kesulitan-kesulitan yang kita alami di luar, itu tidak membuat kita kendor, tidak membuat semangat kita, tidak membuat komitmen kita itu luntur. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, dari hal ini kita belajar bahwa ternyata waktu kita mau berkomitmen, ada hal-hal yang harus kita perhatikan supaya komitmen kita tidak luntur. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat hari ini. Kami bersyukur karena besar kasih-Mu di dalam kami. Hari ini kami dapat bangun kembali dengan kekuatan yang baru. Dan kami mohon berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati seluruh hamba-hamba-Mu di sepanjang hari ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami melangkah di hari yang baru. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.